Halo guys, teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini yang kita pelajari adalah terkait penggunaan indentasi. Nah, apa itu indentasi? Indentasi yaitu mengatur paragraf, kemudian mengatur posisi teks mau di tengah atau di agak geser ke kanan kiri, baris 1 2 yang kita atur ada di sini. Nah, ini kalau teman-teman taruh di bagian kiri atas ini ya. Ini ada penggaris, kalau teman-teman lihat, saya gede kayak malam. Saya perbesar dulu. Nah, ini. Nah, di penggaris ini ada yang namanya indentasi kiri, yaitu di sini. Kalau kita taruh di sini akan muncul tulisannya, yaitu nah ini ya, left indent. Kalau yang segitiga ini adalah hanging indent, beda-beda fungsinya ini. Kalau yang ini adalah first line indent, indentasi. Kalau first line indent ini dipakai biasanya untuk mengatur awal paragraf. Kalau di TA ataupun skripsi atau makalah, awal paragraf mesti agak menjorok ke kanan, ya kan, di 1,5. Kalau yang hanging ini adalah untuk membuat baris kedua dan seterusnya itu menjorok ke kanan atau kiri juga bisa. Tapi baris 1 tetap di sini nantinya. Oke, kita contohkan ya, saya contohkan. Nah, fungsi dari indentasi di sini, indentasi ya istilahnya lah, left indent, nah, hanging indent, first indent. Kalau left ini adalah untuk menggeser atau menengahkan paragraf. Misalkan hanya paragraf yang satu ini, left indent ini kita geser kotaknya, maka dia akan geser semua hanya pada paragraf yang kita pilih. Kemudian kalau yang right juga sama, ini yang kanannya. Nah, kanan seperti ini. Beda dengan margin. Kalau margin semuanya, semua paragraf bergeser, jadi halamannya berubah kalau margin. Tapi kalau indentasi ini lebih ke paragraf. Berikutnya lagi yang perlu ditekankan, yang perlu diketahui, ada segitiga. Dua segitiga ini beda. Segitiga yang atas ini adalah ketika teman-teman membuat laporan, nantinya misalkan paragraf pertama akan menggeser. Biasanya seperti itu, geser 1,5. Nah, ini adalah contoh first line indent di sini di 1,5. Nah, ini contoh di 1,5. Kalau biasanya pakainya apa teman-teman? Tabulasi ya ini ya. Tabulasi gini ya. Nah, tabulasi dia standar hanya di 1,15 biasanya di sini. Nah, tapi kan ketika di pengaturan laporan ataupun makalah biasanya ada ketentuan, misalkan jarak first indentnya atau tabulasinya itu di 1,5 atau di 1, ini bisa kita geser seperti ini. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah segitiga yang bawah. Ini dipakai untuk menggeser hanging namanya ini. Menggeser baris kedua ke bawah. Contoh seperti ini. Segitiganya bukan kotaknya loh ya, segitiganya di sini. Nah, ini. Misalkan di 1,5 juga. Ini juga sama. Misalkan di 1,5. Ini dipakai buat apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah melihat format seperti ini? Ada yang pernah lihat nggak format penulisan seperti ini? Pustaka, Pak. Ya, betul, di daftar pustaka. Ini contoh daftar pustaka kan baris 1 seperti ini. Kemudian baris kedua akan menjorok ke dalam. Nah, jangan sampai keliru, karena ada juga pernah beberapa mahasiswa itu karena belum paham, dia sudah mengerjakan skripsi atau TA, modelnya di bagian ini, jadi di enter dulu. Ada yang seperti itu karena nggak paham. Di enter, setelah di enter baru di sini ditabulasi. Nah, ini juga lagi di enter tabulasi. Kan
jadinya kan malah wagu. Jadi kan wagu. Nah, seperti ini. Karena belum paham. Nah, sebenarnya cukup dengan ini aja, hanging indent ini digeser hangingnya sesuai keinginan Anda. Segitiga mana? Nah, ini sesuai keinginan. Kalau kotaknya yang digeser, dua-duanya yang gerak, atas sama bawah gerak. Ini bisa ya, bisa dipahami, bisa gampang, nanti bisa dipraktekkan. Ini terkait itu. Bisa. Baik, sip. Sekarang kita lanjut. Terkait masih di bagian home. Di sini ada yang namanya border ini ya. Jadi ada namanya border. Kemudian bagaimana membuat border. Ini biasanya dipakai untuk membuat kop surat. And subscribe guys. Jadi misalkan ini saya tambahkan judul aja. Ada jarak baris. Nah, ini sebagai kop suratnya. Ini bisa kita rapatkan dulu. Biasanya kan, wah ini terlalu lebar. Ini merapatkannya dari jarak baris ini dihilangkan. Jadi setiap kita pindah paragraf atau mengenter itu otomatis akan muncul tambahan space. Contoh ini. Contoh ini juga ada tambahan space di sini. Menghilangkannya dari mana? Di bagian ini, di remove ini. Nah, di remove otomatis space-nya akan hilang, space tambahan. Ini juga sama, kalau di remove space tambahannya hilang. Ini adalah format bawaan dari MS Word. Nah, ini setelah ada kop suratnya misalkan ini, bagaimana membuat garisnya? Ada yang pakai ini, insert shapes garis. Nah, pakai ini agak kerepotan, luruskannya pakai shift. Ada yang pakai ini, ganti warna, ganti model. Ada yang pakai ini. Yang lainnya pakai apa? Biar lebih mudah. Sama dengan enter. Ya. Nah, ini kalau garis double, jadi disamakan dengan 3 kali enter. Pakai itu juga bisa. Nah, yang lainnya pakainya border ini, karena kita terkait border. Jadi border ascending atau langsung dipilih ini. Butuhnya di mana? Oh, di atasnya ini. Berarti pilih yang top. Model garisnya diganti di sini. Nah, ini. Misalkan di sini. Ini border. Border tidak hanya dipakai untuk kop surat, tapi juga bisa dipakai untuk memberikan garis di paragraf seperti ini. Misalkan paragraf ini mau saya kasih garis, tinggal di blok aja, kasih border, pilihannya yang mau mana, luarnya saja. Jadi misalkan teman-teman membuat bingkai apa biasanya ya, kayak di kardus-kardus ucapan misalkan ada yang lahiran akikohan atau ucapan syukuran nikahan atau syukuran sunatan misalkan. Nah, kita membuat sendiri bisa pakai border ini. Ini yang border luar aja. Seperti ini bisa, atau mau semuanya pilih yang all border seperti ini. Ini bisa diatur. Ini juga bisa diatur-atur tadi, misalkan kotaknya digeser, ini juga bisa. Nah, seperti ini. Ini lebih ke pengaturannya. Oh, mau di sini agak merapat jaraknya, ini di remove space-nya. Nah, seperti ini. Ini terkait border, jadi jangan sampai tidak bisa membuat border garis bantu. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, berikutnya terkait merubah warna. Jadi kalau lembar kerja merubah warna dari mana? Kertasnya mau saya kasih warna biru segini. Masuknya ke bagian apa?
desain. Di sini ada page. Nah, mau warna kertasnya apa? Di blok misalkan nanti kuning semua atau biru. Kalau mau semuanya ini ada garis, ini ada page border. Nah, misalkan seperti apa. Nah, ini tepinya semua sesuai marginnya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini tadi paragraf, kalau ini border untuk halaman. Jadi beda loh ya. Nah, seperti itu. Jadi ada berbagai macam, bisa teman-teman pilih.